Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Isad, NIM R02177070. Di video ini saya akan menjawab soal ujian skill komprehensif K3 2017. Pertanyaan yang pertama, dari studi kasus yang sudah dilampirkan tersebut, sebagai seorang K3, jenis faktor bahaya apa saja yang ada dalam pekerjaan tersebut? Sebutkan 3 saja. Dalam proyek konstruksi khususnya ada banyak sekali faktor-faktor bahaya baik fisika, kimia, biologis maupun psikologis. Di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah faktor bahaya fisika dari getaran. Getaran di sini ditimbulkan dari alat-alat berat, khususnya alat pemancang tiang saat melakukan job desk-nya. Kemudian juga dari alat-alat berat seperti eskavator, tower crane dan juga dump truck. Kemudian faktor bahaya fisika yang kedua yaitu adalah kebisingan. Kebisingan di sini dapat ditimbulkan terutama dari alat pemancang tiang yang bunyinya cukup keras. Kemudian bisa juga dari alat-alat berat seperti dump truck, mixer truck, seperti itu. Untuk faktor bahaya yang ketiga yaitu adalah faktor bahaya kimia yaitu debu. Debu di sini dihasilkan dari proses transportasi lalu lintas proyek konstruksi, dan juga bisa juga dari debu-debu yang dihasilkan oleh pasir dan juga semen yang mengandung silika. 2. Sebutkan nama alat ukur dari 3 faktor bahaya tersebut. Untuk faktor bahaya yang pertama yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu getaran, diukur menggunakan vibration meter. Kemudian untuk alat ukur dari faktor bahaya yang kedua yaitu kebisingan, diukur menggunakan sound level meter. Dan untuk alat ukur yang ketiga, untuk mengukur debu, partikulat debu menggunakan HVS atau High Volume Sampler dan juga PDS atau Personal Dust Sampler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengukuran menggunakan High Volume Sampler dan untuk pengukuran debu. Alat prototipe yang pertama ada tripod. Kemudian ada HVS atau High Volume Sampler. Kemudian ada saringan, ada filter atau fiber, kemudian ada juga penjepit, ada timbangan, ada pinset. Selanjutnya untuk prosedur pengukuran yang pertama harus dilakukan adalah memasang tripodnya, jangan lupa dikunci. Kemudian kita pasang HVS dan juga alat penghisap di kepala tripod. Lalu sesudah penutup HVS dibuka, jangan lupa untuk memasang saringan. Sebelum itu filter yang diperlukan harus disimpan di dalam desikator selama 24 jam dan dilakukan penimbangan sebanyak minimal 3 kali baru dilakukan pemasangan untuk proses pengukuran. Lalu jangan lupa dipasang penjepitnya dan kita tutup alat HVS-nya. Kemudian HVS diletakkan pada titik pengukuran atau di dekat dengan tenaga kerja yang terpapar debu. Kemudian nyalakan atau hidupkan penghisap udara dan kita tunggu hingga 1 jam. Kemudian filter belangko sebagai perbandingan dan filter contoh ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik yang sama sehingga diperoleh berat filter belangko dan filter contoh. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4 yaitu sebutkan berapa nilai ambang batas dari faktor bahaya tersebut. Untuk faktor bahaya yang pertama yaitu getaran, NAB-nya itu untuk yang lengan itu 5 M per second kuadrat. Untuk yang WBV atau whole body vibration itu 0,8661 meter per second kuadrat. Untuk bahaya yang kedua yaitu kebisingan, itu NAB-nya 85 desibel per 8 jam kerja. Untuk debu sendiri, debu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama debu resistible memiliki NAB 3 mg per meter kubik dan juga debu inhalable itu memiliki NAB 10 mg per meter kubik. Semuanya 8 jam kerja sesuai dengan jam kerja dari kasus proyek tersebut, dan seluruh NAB ini saya ambil sumbernya dari Permenaker nomor 5 tahun 2018.